Lo tahu gak sih ada orang yang nyelamatin banyak orang tapi malah dihujat ya? Wah, tidak tahu terima kasih yang diselamatin nih. Lo bayangin, dia berhasil menyelamatkan 3.000 orang tapi sampai akhir hayatnya dia dicemooh. Oh shit. Jadi gini ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jepang bernama Desa Fudai, ada seorang sosok legendaris yang menjabat sebagai kepala desa di sana. Orang ini bernama Kotoku Wamura. Nah, si Wamura ini punya trauma yang sangat besar terhadap tsunami. Karena sepanjang sejarahnya, Desa Fudai ini pernah 2 kali dihantam oleh tsunami. Di tahun 1896 dan 1933 yang menewaskan sekitar ratusan orang dan menghancurkan puluhan rumah di desa tersebut. Dan si Wamura ini menyaksikan sendiri sih penderitaan warganya saat tsunami di tahun 1933. Jadi ketika dia terpilih sebagai kepala desa pada tahun 1947, di usia dia yang sangat muda ya, sekitar 30-an, dia bersumpah kalau hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi selama dia memimpin. Akhirnya sampai di tahun 1960-an dan 1970-an, di mana ekonomi Jepang saat itu sedang bagus-bagusnya dan pemerintah itu mulai mendanai proyek-proyek infrastruktur. Sehingga Wamura ini melihat ini sebagai kesempatan untuk melindungi desanya. Dia mengajukan proyek yang luar biasa ambisius dan dinilai gila pada masanya. Yang pertama adalah tembok laut Fudai. Tembok ini dibangun setinggi 15,5 meter. Wah, itu dibikin sepanjang pantai dekat pelabuhan yang selesai pada tahun 1967. Terus yang kedua ada pintu air Fudai yang dibangun di celah sungai yang menuju ke pemukiman warga. Kalau itu baru selesai pada tahun 1984 dengan ketinggian yang sama, 15,5 meter. Saat proyek ini berjalan, si Wamura ini selalu ditekan oleh warganya. Tolong itu warga yang Titan dilempar keluar tembok bukan? Beda. Karena desa-desa tetangga di prefektur Iwate rata-rata hanya membangun tembok laut setinggi 8 hingga 10 meter. Oh, ini 1,5 kali lipat lebih tinggi. Makanya yang tembok 15,5 meter itu dianggap terlalu berlebihan dan merusak pemandangan laut. Belum lagi anggarannya. Proyek pintu airnya aja udah menelan biaya sekitar 3,5 miliar yen atau setengah triliun rupiah ya. Waduh. Kalau dihitung pakai inflasi sekarang. Wamura dituduh menghambur-hamburkan uang pajak daerah untuk proyek Parnoan yang dianggap tidak akan pernah terpakai. Hebatnya setiap kali dia mendapatkan kritik tajam dari dewan desa dan warga, Wamura selalu menjawab dengan tegas. Dia bilang satu-satunya cara untuk menghentikan tsunami adalah dengan membangunnya setinggi ini. Jangan pernah meremehkan amukan laut. Itu hingga wafatnya dia pada tahun 1997 di umur ke-88 tahun. Sampai akhirnya 24 tahun setelah dia pensiun, tepatnya pada 11 Maret 2011, gempa berkekuatan 9,0 skala Richter mengguncang Jepang dan memicu tsunami besar Tohoku. Gelombang besar setinggi 14 meter menghantam pesisir Iwate. Desa-desa tetangga yang tinggi temboknya cuma 10 meter hancur total dan membabat warganya. Wah. Sedangkan desa Fudai sama sekali tidak ada korban. Investmentnya bener, lu tadi returnnya gede ternyata. Returnnya gede. Bahkan pusat pemukiman warga, gedung sekolah, dan fasilitas desa di balik pintu air sama sekali tidak tersentuh air laut. Setelah kejadian itu, kisah Kotoku Wamura langsung viral sampai internasional.